wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas ke materi yang lainnya. Kalau kemarin kita berbicara tentang keutamaan Quran, kemudian dari kitab-kitab yang sebelumnya, maka hari ini kita berbicara tentang masalah bagaimana para nabi dan tugasnya, serta bagaimana para rasul itu ketika nabi itu menjadi rasul, lalu tugasnya bagaimana, ya. Insyaallah mungkin kita akan membahas ini mungkin di 3 pertemuan insyaallah. Yang pertama, kita berbicara tentang masalah hakikat para nabi. Ya, menurut Ahlus Sunnah, kenabian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada siapa yang Allah pilih. Yang harus kita pahami, ya, bahwa yang dijadikan nabi adalah orang-orang pilihan, bukan sembarang. Dan ini yang kemudian dimaknai oleh Syekhul Islam Taimiyah. Nah, orang-orang yang dipilih ini, ya, mereka adalah orang-orang yang berhak dan pantas menjadi para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala persiapkan mereka semenjak dari awal. Makanya tidaklah para nabi kecuali apa? Mereka mengembala kambing. Karena mereka itu disiapkan secara mentalnya, semuanya disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Allah siapkan dan kondisikan mereka dengan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, dari malaikat utusan, dan juga siapa? Dari manusia. Utusan dari malaikat yang Allah pilih siapa? Malaikat Jibril. Makanya Allah jadikan malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Kemudian dari manusia juga utusan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 124, kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Makanya tentunya Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang tertentu dengan sifatnya dan kondisinya, serta mereka siapa menjadi keturunannya siapa, Allah yang lebih mengetahui kondisi-kondisi ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tapi ada juga orang-orang musyrikin Quraisy yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kenabian. Ya, di antara protesnya mereka, kenapa kok utusan Allah itu enggak dijadikan dari orang yang kedudukannya besar?
pemukanya, istilahnya seperti itu. Sebagaimana dikatakan waqalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin min qaryataini 'azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Maka Allah SWT menjawab dengan mengatakan ini. Ya, mereka mengatakan apa? Mengapa Al-Qur'an itu ini tidak diturunkan kepada seorang ya yang besar kedudukannya dari salah seorang dari dua negeri. Maksudnya apa? Mekah dan Taif. Siapa yang dimaksud? Kenapa mereka protes masalah ini? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, mereka mengatakan ini. Jika Al-Qur'an itu diturunkan kepada salah seorang dari yang dipandang terkemuka ya, menurut pandangan mereka dari salah satu dari dua kota ini. Padahal Rasulullah SAW merupakan keturunan yang luar biasa, nasabnya paling mulia. Tapi mereka ya, di awal mereka memandang Rasulullah adalah orang yang sangat mulia, betul apa enggak? Tapi setelah Rasulullah mendakwahi, maka mereka kemudian mencari jalan yang lain. Artinya apa? Buat-buat alasan. Banyak yang dibuat alasan oleh mereka. Ada di antaranya juga orang-orang yang kemudian protes ya, kenapa kok nabi itu dari manusia? Kok enggak dari malaikat aja, kenapa? Ini namanya ya mencari alasan untuk ya berpaling. Ya. Dan dua orang yang dimaksud ya, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Muhammad ibn Ka'ab al-Qurashi, kemudian Qatadah, Al-Imam Sa'di, Ibnu Zaid. Dua orang yang dimaksud besar adalah yang satu dari Bani Thaqif. Thaqif ini siapa? Orang-orang Taif. Siapa dia? Namanya Urwah ibn Mas'ud. Ya, yang satu lagi adalah orang dari Mekah. Siapa namanya? Al-Walid ibn al-Mughirah. Kok enggak ini aja? Kok enggak salah satu dari sini atau dari sini? Ya. Kemudian kalau kita bicara tanda-tanda kenabian, tanda-tanda diantaranya apa? Mukjizat. Ya. Allah mengatakan walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sesungguhnya ya, Nabi Musa telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Maksudnya adalah mukjizat. Nanti kita akan bicara mukjizat itu punya dua sifat. Ya, yang disebut dengan tanda-tanda itu ada dua sifat besar. Ya. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai apa? Sesembahan sesudah perginya. Padahal Nabi Musa itu pergi untuk mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Allah mengatakan juga kalau seseorang mendustakan seorang nabi dengan mukjizatnya, maka sama dengan mendustakan berapa? Seluruh nabi. Karena kenapa ini bisa terjadi? Karena yang dibawa para nabi risalahnya intinya sama, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Yang dibawa para nabi, para ulama menjelaskan ada dua risalah yang sama, risalatut tauhid sama tentang masalah keikhlasan. Ini yang kemudian sama-sama dibawa para nabi dari awal sampai akhir. Maka kalau mereka mendustakan, dan yang mereka dustakan subhanallah dua perkara ini ya, yang mereka dustakan adalah dua perkara inti yang di awal. Makanya Allah mengatakan faqad kadzabu fa in kadzabuka faqad kudzibat rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 184 ya, kalau mereka mendustakanmu ya, maka mereka telah mendustakan para rasul ya sebelummu. Kenapa? Mereka datang dengan bayinat. Yang dimaksud bayinat, keterangan, penjelasan adalah mukjizat. Ya. Dan mukjizat ini ya, memiliki sifat
yang tidak bisa dilakukan yang lainnya. Kalau orang mengatakan ya orang soleh, si fulan itu punya mukjizat, naudzubillah min dzalik, hati-hati tentang perkara mukjizat ini. Ya. Salah satunya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan kata Rasulullah, ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya minal ayati ma mithluhu umina au amana alaihi bashar. Dikatakan tidaklah seorang nabi kecuali diberikan ayat-ayat yang cukup diimani dengan ayat tersebut, atau manusia beriman kepadanya dengan ayat tersebut. Ya, wa inna ma kana alladhi utiya wahyan auhahu Allah ilayya fa arju inni aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, maka aku berharap nabi yang paling terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Makanya ayat yang dimaksud di sini apa? Mukjizat. Nah, mukjizat inilah yang menjadikan tanda kenabian dan rasul. Selalu mereka memiliki mukjizat supaya menjadi bukti kebenaran bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Ya, nah, sekarang kalau kita bicara penetapan nabi itu ada dua. Yang pertama dengan mukjizat. Mukjizat ini memiliki apa? Sifat, ya. Ada dua kondisi bicara tentang mukjizat. Para ulama menjelaskan tentang masalah mukjizat. Istilah mukjizat secara bahasa adalah menjadikan ketidakmampuan. Jelas? Artinya perkara yang di luar kebiasaan dibawa oleh para nabi yang menjadikan seseorang tidak mampu melakukannya, yang semisalnya. Makanya mukjizatnya para nabi itu sama atau beda-beda? Beda-beda, dan Allah buat di zaman itu menjadi sebuah hal yang sangat digandrungi. Nabi Yusuf di zamannya orang paling senang apa? Mentafsirkan mimpi. Maka Allah mengutus nabinya ahli tafsir mimpi. Ya. Kemudian di zamannya Nabi Musa, ya, di mana mereka suka sihir, Allah utus nabinya dengan membawa hal yang kemudian mereka menyihir matanya, dan ini menjadi sebuah kenyataan. Makanya semuanya itu khariqul adah, di luar kebiasaan. Tapi tidak ada seorang pun dari bangsa jin dan manusia yang mampu menyamainya. Jelas? Makanya risalahnya para nabi itu, kalau ayatnya para nabi, tanda-tandanya para nabi itu beda-beda, dan mereka itu tidak ada yang bisa menyamai sama sekali. Kemudian disebutkan juga at-tahaddi, tantangan yang mendatangkan semisalnya. Tapi pada dasarnya mukjizat ini sendiri tidak bisa mendatangkan semisalnya. Paham ya? Ada yang terjadi tantangan juga. Seperti apa? Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal Quran, ya, dari mukjizat. Nah, dari tantangan inilah yang mereka tidak mampu melakukannya sama sekali.
Jadi ada bentuk mukjizat, tapi mukjizat tidak semuanya bentuknya tantangan. Tapi semua mukjizat tidak bisa disamai. Itu yang kita harus pahami. Ya. Tidak semua mukjizat bentuknya tantangan. Tetapi mukjizat itu tidak ada yang bisa menyamai sama sekali. Ini yang kita harus pahami tentang masalah para nabi. Makanya ketika Allah menantang seluruh jin dan manusia untuk apa? Mendatangkan Al-Quran yang kemudian semisalnya, maka mereka tidak mampu. Ya, ini bentuknya tantangan. Juga contoh yang lain. Tetapi kalau kita bicara, meskipun maka tidak ada yang mampu untuk mendatangkan semisalnya. Contoh, Rasulullah apa? Membelah bulan. Betul nggak? Ada yang bisa? Nabi Soleh mengeluarkan dari batu onta yang hamil. Jin bisa nggak ngeluarin onta dari batu dari onta, ngeluarin dari batu onta? Nggak bisa kan? Oke. Kemudian air keluar dari siapa? Dari batu yang ditukul sama Nabi Musa. Kemudian terbelahnya laut merah. Ya. Dalam kondisi apa? Air laut itu menjulang tinggi, benar-benar terbelah. Sedangkan airnya gini. Ya. Kemudian makanan yang bertambah banyak dan nggak habis-habis. Kejadiannya siapa sini? Di kejadian perang apa? Perang Khandaq. Ya, atau disebut dengan perang Ahzab. Kayaknya tadi malam habis dibahas tuh. Ya kan? Kemudian jari Nabi yang mengalir air. Kemudian besi yang lunak disentuh Nabi Daud. Nabi Sulaiman berbicara dengan seluruh hewan. Bisa jin bicara sama hewan? Nggak bisa. Jadi semua yang datang sebagai tanda di setiap para nabi, semuanya adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun dari manusia dan jin. Ini disebut dengan apa? Mukjizat. Yang kedua, orang suka menyamakan mukjizat Nabi dengan karomah para wali, betul nggak? Dan penyihir. Ya ikhwah, karomah orang sebut para wali dan juga penyihir itu sama dari satu sisi, yaitu apa? Ini sisinya yang sama, yaitu khariqul adah, kejadian di luar kebiasaan. Kayak contoh, ya, sama-sama semua di luar kebiasaan. Ya, ketika orang tersihir matanya ngelihat sesuatu benda, bentuknya apa, aslinya jadi yang lain, itu kan luar kebiasaan, betul nggak? Ya, kemudian orang menyebutkan dengan berbagai macam, tetapi kejadian di luar kebiasaan yang dilakukan para nabi dan juga para wali berbeda. Bedanya di mana? Para nabi, kejadian di luar kebiasaannya tidak mampu dilakukan oleh siapapun. Jelas? Sedangkan para wali, mereka melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh yang lainnya. Jelas? Ini kita harus paham. Ya. Kalau karomah itu berlaku bagi banyak wali yang lainnya dengan izin Allah, sama. Jadi nggak ada wali ini beda, ini nggak sama. Kalau bicara karomah, ya. Tetapi sihir juga sama, betul nggak? Para penyihir dia punya kesaktian. Para penyihir lain juga sama. Penyihir bisa santet, yang lainnya juga bisa nyantet, betul nggak? Ya. Tapi tidak dengan para nabi. Para nabi, mereka di luar kebiasaannya tidak bisa disamai sama sekali. Inilah kemudian bagaimana dua sifat kenabian yang kita harus pahami dengan baik. Dan ini yang ditetapkan oleh ahlu
sunnah dalam perkara ini. Kemudian tugas para nabi, ada beberapa tugas di antaranya. Yang pertama adalah mengenalkan apa? Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena kita tahu, ya, pertanyaannya dari zaman pertama kali, ya, sampai nanti kiamat, ya, ada nggak manusia yang kemudian langsung melihat Allah Azza wa Jalla? Nabi Musa aja berbicara dari balik tabir, mewara'il hijab. Wa kallamallahu Musa taklima. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Azza wa Jalla, maka Nabi Musa disuruh lihat ke mana? Gunung. Gunung aja hancur. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada para hambanya ketika di mana? Surga. Ya. Makanya dari sini Allah mengutus para nabi untuk apa? Untuk menjadikan mereka, ya, faham tentang sifat-sifat Allah secara detail. Maka disampaikan oleh para nabi tentang permasalahan ini. Ya, karena manusia itu dibangun di atas apa? Logika. Betul apa enggak? Ya. Yang dirasakan oleh panca indera. Sedangkan kalau kita bicara tentang sifat-sifat Allah secara detail, dari mulai kemudian Al-Halim, ya, kemudian Ghafur dan yang lainnya, maka logika manusia tidak berjalan dan juga otak manusia tidak mampu mencapainya. Ya, makanya dalam perkara ini, kalau orang nggak pakai dalil, mereka bisa jadi gila. Banyak nggak dipelajari sama siapa? Filsafat. Akhirnya orang filsafat jadi keblinger karena mereka mempelajari sifat Allah bukan dengan dalil. Dari sini menjadikan seseorang itu akhirnya mereka menjadi orang-orang yang akalnya tidak mampu. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa dikiaskan dengan apa? Makhluknya. Logika nggak bisa berjalan. Contoh, Allah Maha Pengampun. Maka kita mulai kemudian banyak orang yang melogikakan, lah kalau saya kemudian berbuat dosa, orang lain belum tentu maafin. Bagaimana Allah kok bisa maafin dan lain sebagainya. Ya, logika-logika yang seperti ini menjadikan akhirnya orang-orang bisa ingkar. Karena mereka selalu melogikakan dengan manusia. Sedangkan Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa sami'un basir. Ya, Allah katakan bukan seperti Allah, tidak seperti sesuatu apapun. Enggak sama sekali. Ya, sedangkan Dia apa? Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Allah mengatakan tidak sama dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah menjelaskan dengan dua sifatnya, Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya penglihatan Allah kepada hambanya berbeda dengan penglihatan hambanya kepada yang lainnya. Pendengaran Allah kepada hambanya itu enggak terbatas. Betul apa enggak? Allah bisa mendengarkan semuanya dalam satu waktu. Tapi kita, contoh, jangan jauh-jauh. Ada dua orang ngomong bareng, bisa dengerin dengan baik gak? Baru dua orang, belum banyak orang. Dua orang sudah bingung macam, hah? Mana yang mau dengerin? Iya apa enggak? Kita bisa mendengarkan berapa orang? Satu orang fokus sama satu, dua bingung. Nah, dari sinilah menunjukkan antara sifat kita dengan sifat Allah sangat-sangat jauh sekali. Dan tentunya seorang manusia kita tuh nggak bisa menciptakan, tapi cuma bisa nyusun. Kalau istilah Firman, ya, kita disamakan dengan yang kita susun. Mau nggak orang nyusun barang jadi sesuatu, jadi kursi kayu dan lain sebagainya? Hah? Disamain sama kursinya mau nggak? Nggak akan pernah mau. Maka tentunya Allah sangat berbeda dengan makhluknya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dari hamba-hambanya untuk mengenalkan hakikat apa? Sifat Allah dan mengabarkan tentang sifat-sifatnya. Ya. Inilah tujuan para nabi diutus di antaranya. Makanya dari sini harus pakai apa? Wahyu. Ya, karena para rasul menyampaikan firman Allah yang berisikan tentang hakikat Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ketika seseorang menerima wahyu tadi, maka akal itu butuh apa? Pencerahan yang disebut dengan cahaya hidayah. Kalau akal kita nggak ngikutin dalil, maka kita bisa melenceng dari apa? Fitrah manusia yang sangat-sangat jauh. Makanya berapa banyak orang-orang pinter secara apa? Akademisi, profesor lah ini, begitu mereka keluar dari Quran dan Sunnah jadi orang yang kayak gak punya akal. Betul nggak? Iya. Anda bisa bayangin sampai dikatakan, duh, masa ini disembah? Istilahnya kayak gitu. Nah, di mana orang-orang Quraisy dulu, ya, ketika mereka mengatakan, kami dulu kalau nyembah gimana caranya? Buat batu kemudian disembah. Ada batu yang lebih bagus, batu yang lama dibuang. Nah, Tuhannya dibuang, kemudian diganti dengan Tuhan yang baru lagi, disembah lagi. Orang kalau mikir kayak gitu gimana? Kok bisa? Ya ini dia. Ini manusia kalau ngikutin, ya, keluar dari dalil, maka mereka secara tidak langsung, ya, mereka melepaskan akal sehatnya. Karena Allah menjadikan agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Karena Allah yang lebih ngerti sifat hambanya dan bagaimana cara mengarahkan hambanya. Makanya adanya namanya apa? Wahyu, yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia untuk kembali menjadi manusia-manusia yang mulia. Tapi ketika kita keluar dari dalil, keluar dari wahyu yang ada, maka kita sama dengan keluar dari kemuliaan menuju kepada kehinaan. Inilah yang dibawa risalah oleh para nabi. Semua sama posisinya. Ya. Maka ketika seseorang membahasakan dirinya akhlak mulia dan mereka keluar dari dalil, maka bukan sebagai akhlak mulia yang sebenarnya. Berapa banyak manusia membuat hukumnya secara pendapat dirinya, namun ternyata hukum yang dibuat penuh dengan cacat. Betul enggak? Cacat secara apa? Logika. Tapi ketika Allah membuat hukumnya, maka Allah menjadikan hukum itu sempurna dan tidak ada kecacatan sama sekali. Yang kedua, yaitu mengenalkan tugas-tugas manusia kepada Allah. Kenapa manusia diciptakan? Apa tugasnya? Maka para nabilah yang mengenalkan mereka dan cara menjalankan tugasnya. Contoh, disuruh ibadah. Ibadahnya caranya gimana? Lewat siapa? Para nabi. Yang dimaksud. Maka Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Maka kita tidak boleh menunjukkan dalil ini, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan cara yang Allah perintahkan. Ya. Makanya di antara dalilnya apa? Ketika kita apa? Bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti kita harus mentaati perintah nabinya, meninggalkan larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dengan syariat para nabi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira ini bentuknya apa? Surga. Peringatan bentuknya neraka.
Di dunia, kalau kita berbicara tentang surga, maka Allah jadikan kehidupan kita kehidupan yang baik di dunia. Jelas, kalau bicara neraka di akhirat, maka di dunia bentuknya kesengsaraan. Jadi nggak mungkin penghuni surga kemudian Allah sengsarakan di dunia. Tidak mungkin. Karena Allah SWT mengatakan ya di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan saleh dari laki-laki ataupun perempuan sedangkan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Di dalam tafsir disebutkan kehidupan yang baik itu adalah Allah berikan dia kebahagiaan dan ketenangan walaupun hartanya sedikit. Maka pada dasarnya mereka hidup kayak surga dunia, istilahnya seperti itu. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan barang siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia nggak akan pernah merasakan surga akhirat. Surga dunia itu Allah berikan kemudahan hidupnya dan ketenangan hatinya. Mudah secara person itu beda-beda apa sama? Beda-beda person. Ya, maka Allah berikan kemudahan menurut hidupnya masing-masing. Maka Allah yang langsung memberikannya. Makanya kalau kita kepingin niru orang lain belum tentu baik, karena kebaikan yang terjadi adalah menurut Allah, dan itu terjadi secara personal dan beda-beda. Kita kadang kan kacamatanya ngelihat orang lain, coba saya punya kayak gitu, belum tentu kita bisa merasakan hal yang sama. Istilahnya seperti ini. Ya, kalau dari segi dunia, ya, maka menjelaskan di sini bahwa Allah SWT ya memberikan kenikmatan yang Allah berikan di akhirat berupa apa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, Allah akan mengadab ya bagi orang-orang yang membangkangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 48 sampai 49. Kata Allah apa? Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassahumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Nah, Allah memberikan peringatan dua langsung di sini. Ya. Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan apa? Untuk memberikan mubasyirin, kabar gembira, dan juga wa mundhirin, peringatan. Barang siapa yang beriman, kata Allah SWT, wa aslaha, melakukan apa? Perbaikan diri, maka mereka nggak akan pernah takut dan juga nggak akan pernah sedih. Ya, ini dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan para ulama mengatakan istilah khauf itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Sering nggak kita menghadapi sesuatu, takutnya gini. Nah, kalau nanti gini gimana? Nah, maka Allah berikan apa? Fala khaufun. Menghadapi masa depan itu yang paling kita berat itu bukan sedih tapi takut. Jelas? Nah, untuk menghadapi yang sudah lewat, apa yang terjadi? Rasa sedih, sah. Ya, makanya kalau kita mikir masa lalu, yang muncul apa? Takut apa sedih? Masa lalu, sedih. Ada istilah masa lalu takut, enggak, sedih. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada hambanya istilah seperti ini. Jadi ada yang menjelaskan tentang masalah dunia akhirat. Sedih bicara dunia, akhirat bicara takut. Maka Allah akan hindarkan dari dua perkara ini. Bagi siapa? Mereka yang beriman dan memperbaiki dirinya, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yasumuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Ya, mereka akan mendapatkan siksa disebabkan mereka berbuat fasik. Siksa ini dalam bentuk dunia dan akhirat. Ya, Allah katakan siksanya apa? Di antaranya surat Thaha ayat 124. Allah katakan apa? Wa man arada an dzikri fa inna lahu
ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia mendapatkan apa? Kehidupan yang sempit di dunia. Tahu istilah sempit? Orang sempit tuh kaya apa miskin? Salah. Orang sempit itu kadang kaya. Ustaz, kaya disempitin gimana caranya? Saya kasih penjelasan yang paling simpel. Orang kaya ini pasti bahagia enggak? Pasti bahagia enggak? Mulai ragu. Maka ini menunjukkan belum tentu. Dari sini harta bukan jaminan. Satu, ya kan? Yang kedua, istilah sempit dari seluruh tubuh kita muncul perintah dari mana? Persis. Bukan dari fasilitas ya. Jelas ya? Berapa banyak orang yang ketika hatinya sedang dirundung penyakit galau lah, sumpek, stres dan lain sebagainya, bisa berpikir nggak? Bisa nikmatin fasilitas nggak? Ya sudah, dari logika itu aja sudah selesai. Contoh, orang yang lagi stres, mikirin rasa takutnya dia tentang dagangnya, takut rugi dan lain sebagainya. Begitu anaknya lagi ngerjain PR sekolah, ditanya, Pak, 1 tambah 2 berapa? Dari situ bisa jawab sendiri atau dilempar ke ibunya? Hah? Jawab sendiri atau dilempar? Dilempar. Padahal orang bicara 1 tambah 2 gampang. Padahal yang ditanya orang dewasa loh. Ya kan? Anak TK aja ngerti nggak 1 tambah 2? Tahu kan? Tapi ketika Allah buat hatinya berantakan, maka dia tidak bisa memikirkan hal yang paling simpel sekalipun. Ini logik, ini hal yang paling gampang. Makanya Allah mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yang Allah hancurkan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah hatinya. Orang kalau sudah hatinya hancur, mau masuk rumah gede, rasanya rumahnya gede atau sempit? Sempit persis. Jadi fasilitas yang dia punya berbeda dengan apa yang dia rasakan. Karena luas dan tidaknya yang dia pandang tergantung hati yang ada pada saat itu. Jadi seseorang dengan fasilitas yang sederhana, rumah ngontrak, ya, berapa banyak orang rumah ngontrak di peta yang berapa kali berapa, betul apa enggak? Masak di situ, tidur di situ, makan sama keluarganya semua di situ. Tapi karena hatinya Allah luaskan, maka tempat itu bahkan lebih indah daripada hotel bintang 5. Betul enggak? Yes. Inilah yang terjadi bagaimana Allah ketika memberikan nikmat kepada hambanya. Maka rasa lapang yang Allah kasih itu lebih indah dibanding dengan apa yang terjadi pada umumnya orang dengan fasilitasnya yang berharap bahagia, ternyata mereka tidak bisa bahagia. Okay. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia Rasul sebagai pemberi peringatan dan juga sebagai pemberi kabar gembira. Supaya apa? Tidak ada hujah atau alasan lagi bagi mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 165, ya, Rasulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatum ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Ya, Allah mengutus apa? Rasul, pembawa berita gembira dan peringatan, ya, agar supaya mereka tidak ada alasan lagi bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi nggak ada kemudian mereka ditanya, apakah nggak datang peringatan kepada kalian? Maka mereka mengatakan, oh nggak datang, kami nggak dapat apa-apa. Nah, membantah ini kelak di hari pertanggungjawaban tidak ada lagi karena Allah sudah mengutus para nabi dan rasulnya.
Jadi nggak ada hujah lagi untuk mereka buat apa? Mengelak dari penghakiman. Jelas? Yang berikutnya, yang keempat adalah menjelaskan syariatnya secara detail. Ya. Karena Al-Quran merupakan sumber kebahagiaan. Semakin kita mendekati Quran, maka kita akan semakin bahagia. Tapi sebaliknya, ketika menghiraukan Quran, ya tidak menghiraukan Quran, maka otomatis hidup kita akan menjadi apa? Susah dan sedih. Makanya Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma." Ini sebagaimana yang kemudian tadi kita bahas. Yang kelima adalah untuk menjadi contoh. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabinya dari kalangan manusia karena tujuannya sebagai contoh, bukan sebagai cuman pemberi peringatan saja, tapi untuk dicontoh. Makanya bukan dari kalangan malaikat. Karena kalau nanti berapa banyak orang-orang kemudian contoh nih berharap rasulnya dari kalangan malaikat. Begitu kemudian disuruh nyontoh, loh itu kan malaikat, saya manusia. Ini orang kayak gini, ada aja buat ngelak. Makanya dikasih contohnya para nabi yang benar-benar seorang manusia biasa. Ya, nanti di akhir karena waktunya sudah mau habis, ya berikutnya kita akan berbicara nabi itu juga manusia. Punya kekurangan enggak? Banyak. Namanya konsekuensi manusia, pasti ada kekurangan. Contoh apa? Lupa. Ya. Kemudian banyak contoh-contoh yang lainnya, seperti ya buang air dan lain sebagainya. Ini merupakan apa? Konsekuensi manusia. Jadi nggak bisa kemudian para nabi itu seperti malaikat yang dalam kondisi benar-benar sempurna, nggak lupa sama sekali, nggak bisa. Pernah berbuat salah, betul apa enggak? Namanya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman nih, makan minum lagi, ya. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka protes, ya. Mengatakan apa? Mengapa Rasul itu makan dan berjalan di pasar-pasar? Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhir. Dikatakan kalau seandainya mengapa tidak diturunkan kepadanya apa? Seorang malaikat, ya, memberi peringatan bersama-sama dengan dia. Kok nggak dibarengin sama malaikat? Kenapa? Ini protes mereka. Naudzubillah min dzalik. Yang keenam, yang terakhir adalah untuk menegakkan hujjah, ya, supaya nggak ada alasan lagi nanti di hari kiamat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 19, Allah mengatakan ya ahlul kitabi qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah katakan wahai ahlul kitab, ya, telah datang apa kepada kalian rasul-rasul kami, ya, untuk menjelaskan kepada kalian, ya, ala fatrati minar rusul, ya, ketika terputus apa pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak datang, ya, kepada kami baik seorang pembawa beri kabar gembira ataupun pemberi peringatan. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rasulnya sebagai hujah buat mereka kelak ketika ditanya di hari kiamat, ya. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 65, di hari kiamat nanti akan ditanya. Apa itu? Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumur mursalin.
Dan ingat pada waktu itu Allah menyuruh mereka, apakah jawabanmu kepada para rasul? Makanya diistilahkan kita harus mempersiapkan jawabannya, jawaban dari risalah yang disampaikan. Sudahkah kita melakukannya atau belum? Ini yang dimaksud. Ya. Makanya ketika ditanya oleh apa? Penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Tentu datang kepada kami peringatan, tapi kami dustakan. Kemudian kami telah mengatakan apa? Allah tidak menurunkan apapun kepada kami. Maka dikatakan id antum illa fi dhalalin kabir. Maka Allah katakan apa? Kamu tidaklah, hanyalah apa? Mendapat kesesatan yang besar. Tidak lain hanyalah ya di dalam kesesatan yang besar. Dalam surat Al-Mulk. Kemudian dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kenapa? Karena orang yang bisa selamat dari neraka yang mereka mengikuti kabar gembira dan peringatan itu. Jelas? Ini yang dimaksud. Makanya malaikat heran-heran. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, semenjak diciptakannya neraka, malaikat-malaikat gak bisa senyum. Gak bisa senyum. Malaikat padahal gedenya luar biasa, gak bisa senyum. Makanya malaikat heran-heran, kenapa manusia kok mau masuk ke neraka? Setiap mau masuk ditanyain dulu, gak ada pembawa peringatan. Kenapa? Kok mau masuk ke tempat yang ngerinya luar biasa seperti itu? Heran-heran sama manusia. Mereka mengatakan tentu datang peringatan, tapi kami dustakan, nyemplung lagi. Kalian tuh sesat, nyemplung lagi. Ini yang terjadi ya ikhwan. Ya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian kita insya Allah akan berbicara tentang sifat para rasul di pertemuan berikutnya. Tepatnya insya Allah kita mulai kajian lagi di setelah dari mulai tanggal 18 insya Allah saya sudah datang. Ya, nanti kita akan mulai kajian lagi dan kajian terakhir tanggal 5 sudah off. Jadi dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 17. Ya, tanggal 18-nya baru kita mulai kajian lagi insyaallah. Ya. Jadi berikutnya kita akan bicara masalah sifat-sifat para nabi sebagai seorang hamba Allah ya dan sebagai seorang rasul. Ada yang disebut sebagai hamba Allah, ada yang disebut sebagai rasul. Di antaranya apa? Mereka mempunyai sifat ibadah yang paling kuat. Para nabi itu ibadahnya paling kuat. Antara pengikutnya dengan nabinya, ibadah yang paling kuat siapa? Nabinya. Antum tahu Nabi Sulaiman? Kalau sudah beribadah berapa lama? Nabi Sulaiman itu bisa berdiri sampai berbulan-bulan sekali ibadah. Rasulullah SAW saking senangnya ibadah, nggak kerasa kakinya bengkak. Nggak kerasa, bukan dibuat loh ya, beda ya, tidak terasa. Makanya para nabi ini ya, ini ibadah ini menunjukkan sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Hamba itu konsekuensinya apa? Ibadah. Maka Allah contohkan para nabinya dengan ibadah yang paling besar. Ya, istilah kalau kita bilang orang yang paling bertakwa itu para nabi. Jadi pengikutnya levelnya di bawahnya. Ya. Padahal mereka manusia. Nanti akan bicara tentang permasalahan sifatnya sebagai hamba Allah bagaimana dan sifatnya sebagai rasul bagaimana, dan juga bagaimana ciri-ciri nabi ketika jadi rasul. Karena setiap rasul adalah nabi
Dan setiap nabi belum tentu rasul. Ya, maka kita akan bahas dari ciri-ciri rasul ketika menjadi para nabi di pertemuan berikutnya insyaallah setelah tanggal 17 insyaallah bismillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuknya, menjauhkan diri kita dari kesesatan dan fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.